Ya, shalom, assalamualaikum, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa saya terhadap jurnal compiler yang berjudul An Analysis of the Correlation of Consumer Purchase Patterns Using A Priori Method. Saya Daiman Hadi Irianto dengan NIM 170344 membuat video ini guna untuk memenuhi tugas RTI kelas A. Masalah apa yang diangkat pada artikel tersebut? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang background dari jurnal ini dan masalah apa yang diangkat. CV Vivor Cipta Solusi adalah perusahaan penyedia alat elektronik. Masalahnya adalah persaingan dalam bisnis, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat elektronik, semakin banyak. Lalu strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk agar tepat guna untuk mengambil langkah ke depannya? Apa solusi yang ditawarkan? Dengan menggunakan data transaksi tersebut, data dapat diolah lebih lanjut sehingga didapatkan informasi baru dari kumpulan data yang ada. Produk pada perusahaan yang ditawarkan bermacam-macam. Ada berbagai tipe, merek, dan sebagainya. Itu juga dirasa mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Untuk mengetahui produk yang penjualannya terbanyak ataupun sedikit pun, saya rasa perlu dilakukan perhitungan pasti supaya tidak salah ambil keputusan, dan untuk melakukan kegiatan pengadaan stok kembali atau sering disebut dengan restock untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen atau diinginkan konsumennya tinggi. Cara penyelesaiannya, penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar suatu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Cara kerjanya yaitu pada iterasi 1, hitung item dari support dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set, maka di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Iterasi 2, untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Setelah itu tetapkan nilai K tadi, K dari item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Hasil penyelesaiannya. Hasil dari penggunaan algoritma a priori tersebut berupa persentase dari tolok ukur yang ada di dalam algoritma tersebut dalam menilai suatu produk tersebut apakah termasuk produk yang banyak diminati atau kurang diminati atau tidak diminati. Jadi jika produk tersebut lolos dari perhitungan dan tergolong banyak diminati, maka mempermudah pertimbangan pemilik toko atau CV tadi untuk melakukan penyetokan ulang atau restock pada suatu produk. Kesimpulan yang didapat dari hasil penyelesaian tersebut, kesimpulan yang didapat yaitu berupa pola yang didapat dari suatu perhitungan menggunakan algoritma a priori tadi, yang dirasa bermudah pemilik toko untuk memilih barang yang dikira banyak diminati dan akan dilakukan restock.
a priori ini dirasa cukup membantu untuk mengambil keputusan pemilik toko perihal dalam mempertimbangkan barang apa yang akan di-restock sehingga meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan barang yang akan di-restock. Untuk referensinya tertera dalam PowerPoint ini sumber-sumbernya. Ini yang tertera juga dalam jurnal tersebut, saya cantumkan di sini karena memang sumbernya dari situ semua. Ya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau presentasi ini kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.